Halo mas guys, kembali lagi di channel Gas bersama saya Aleka Faza. Kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Sebenarnya materi ini sudah pernah kalian pelajari waktu SMP, tetapi dengan judul yang sedikit berbeda ya, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Gimana? Masih ingat gak? SPLDV itu bisa menggunakan dengan menggunakan 3 metode ya, atau 3 cara. Yang pertama, substitusi. Yang kedua, eliminasi. Kemudian yang ketiga ini ada gabungan dari dua substitusi dan eliminasi. Kemudian ada satu lagi tambahan ya, lupa. Ini tambahannya adalah menggunakan metode grafik. Nah, tetapi yang paling sering digunakan itu adalah metode atau cara gabungan, karena cara gabungan ini dinilai paling efektif untuk menyelesaikan SPLDV. Nah, pada jenjang SMA kita akan mempelajari kembali SPLDV, tetapi dengan tambahan lagi satu variabel, yaitu variabel Z, sehingga menjadi SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini sudah saya tulis ya, ada contoh. Nanti kita akan bahas 3 soal ya, termasuk ini ya, tetapi dengan tipe soal yang berbeda. Makanya jangan sampai ketinggalan, tonton sampai selesai. Oke, di sini ada 2x tambah 5y tambah 3z sama dengan 12. Kemudian ada 4x tambah 10y dikurangi 3z sama dengan 15, dan ada 6x dikurangi y ditambah 3z sama dengan 14. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu mas guys harus teliti dan juga jeli. Nih, step pertama yang harus mas guys dan mbak guys lakukan ketika menjumpai soal SPLDV itu, perhatikan ya, koefisien-koefisiennya itu bisa disederhanakan atau tidak. Koefisien itu adalah bilangan yang ada di sebelah kirinya variabel ya, ini ya, 2, 5, 3. Nah, ini konstanta juga harus diperhatikan apakah bisa disederhanakan atau tidak. Coba kita lihat 2, 5, 3, 12 ini kan nggak bisa disederhanakan ya, berarti bentuknya masih tetap seperti ini. Kemudian yang kedua 4, 10, min 3, 15 ini juga tidak bisa disederhanakan. Yang terakhir ada 6, ini min 1, 3, dan 14 ini juga tidak dapat disederhanakan. Berarti ini sudah bentuk yang paling sederhana ya. Kemudian yang kedua, step yang kedua adalah mas guys dan mbak guys harus konsisten ya. Konsisten yang mau misalkan eliminasi ya, kita gunakan eliminasi dan substitusi ya. Kita sepakati dulu ya, tadi belum ada kesepakatan. Kita sepakati bahwa metode yang kita gunakan adalah metode gabungan. Nah, berarti yang pertama eliminasi kan, yang mau dieliminasi itu variabel apa. Nah, misalkan di sini kita lihat ya, ada variabel x, y, z. Nah, cara menentukan variabel mana yang mau dieliminasi itu juga ada triknya mas guys, mbak guys. Yaitu kita lihat koefisien yang sama. Ini variabel z ini kan koefisiennya sama ya, 3, min 3, 3, min 3 dan plus enggak usah diperhitungkan. Fokus ke bilangannya saja. 3, 3, 3. Oke. Sepakat bahwa eliminasi adalah variabel z-nya. Yang kita eliminasi variabel z-nya. Nah, maka kita bisa langsung eksekusi. Ini kita namai dulu ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Oke, kita eksekusi ya. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Kita tulis ulang. 2x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 12. Terus yang persamaan kedua 4x ditambah 10y dikurangi 3z sama dengan 15 ya. Perhatikan koefisiennya sudah sama.
Misalkan ya, misalkan kok ketemunya variabel Z ini koefisiennya nggak sama, nggak apa-apa. Yang penting dia kelipatan ya. Tadi triknya cari variabel yang koefisiennya sama atau cari variabel yang koefisiennya merupakan kelipatan. Ya, kebetulan ini sama, nah maka nggak usah disamakan ya. Langsung aja kita eliminasi. Nih, kalau tandanya berbeda, ini ada plus, di sini ada min, maka cara mengeliminasinya adalah dengan menjumlahkan. Ya. Jadi 2x tambah 4x ini jadinya 6x, 5y tambah 10y jadinya 15y. Nah, ini habis kan? 3z dikurangi atau 3z ditambah min 3z habis. Terus di sini berapa ini? 27. Nah, kita ketemu bentuk yang bisa disederhanakan ini Mas guys ya. Ada 6, 15 dan 27. Kita bagi dengan 3 ya. Kita bagi dengan 3 dibagi 3. Jadinya 2x ditambah 5y sama dengan 9. Nah, ini kita namakan persamaan 4 ya. Berikutnya ya, langkah berikutnya tadi sudah kita eliminasi 1 dan 2, sekarang kita eliminasi pasangan persamaan yang lain. Boleh 1, 3 atau boleh 2, 3. Kita eliminasi 2 dan 3 aja ya. Eliminasi 2 dan 3. Berarti 4x ditambah 10y dikurangi 3z sama dengan 15. Kemudian persamaan 3-nya 6x dikurangi y ditambah 3z sama dengan 14. Ini juga sudah sama koefisiennya, tinggal kita eliminasi. Ya, tandanya juga berbeda, min sama plus, berarti eliminasinya menggunakan penjumlahan. 4 tambah 6, 10x. 10 dikurangi 1, berarti berapa? 9y. Kemudian ini habis, ini sama dengan berapa? 29. Nah, ini nggak bisa disederhanakan. Berarti kita stop di sini ya, nggak usah disederhanakan. Kita namai ini persamaan ke-5. Oke, setelah eliminasi 2 kali, variabel Z kan sudah nggak ada nih, ya nggak? Persamaan 5 dan persamaan 4 kan udah nggak ada variabel Z-nya. Nah, setelah itu kita eliminasikan lagi. Nah, persamaan 5 dan persamaan 4 ini kan 2 variabel. Nah, maka kita gunakan eliminasi untuk menyelesaikan SPLDV ini ya, SPLDV dari persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, kita tulis 2x ditambah 5y sama dengan 9. Terus ini 10x ditambah 9y sama dengan 29. Nah, ini harus kita samakan ya, koefisien yang akan kita variabel yang akan kita eliminasi, dicek dulu koefisiennya. Yang paling gampang ini ya, 2 dan 10. Ini berarti yang atas dikalikan 5, yang bawah dikalikan 1. Nah, ini menjadi 10x ditambah berapa? 25y sama dengan 45. Nah, ini kali 1 berarti masih utuh. 10x ditambah 9y sama dengan 29. Nah, kita eliminasi variabel x dengan pengurangan ya. X-nya habis, 25 kurangi 9, 16y. Terus 45 kurangi ini berapa? 5 kurangi 6 ya, 6. Terus minjem 1, 3. Nah, 16. Nah, selesai. Maka y sama dengan 16 bagi 16. Y sama dengan 1. Nah, y sudah ketemu. Berikutnya kita akan mensubstitusi. Nah, ini mulai masuk ke substitusi ya. Substitusikan y sama dengan 1 ke persamaan berapa? 4 atau 5, terserah. Ya, kita tulis di sini. Substitusikan y sama dengan 1 ke persamaan 4 misalkan. Berarti 2x ditambah 5 kali 1 sama dengan 9. 2x sama dengan 9 kurangi 5. Kita pindah ke sebelah kanan. Maka 2x sama dengan berapa? 4 ya.
Terus X sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Ketemu ya, ada X sini udah ketemu, ada Y sudah ketemu, kurangnya adalah Z. Nah, Z kita ambil dari persamaan 1, 2 atau 3. Kita ambil persamaan ini aja ya, persamaan ketiga ya. Persamaan ketiga kita substitusikan. Ini cukup gak nih? Oke, saya geser dulu sedikit ya. Saya geser ke kiri. Nah, langkah terakhir adalah substitusikan ya. X sama dengan berapa tadi? 2 dan Y sama dengan 1 ke persamaan 3. Nah, ini 6X dikurangi Y ditambah 3Z sama dengan 14. Ini masukkan X-nya. Jadi 6 kali 2 dikurangi Y-nya itu 1 ditambah 3Z sama dengan 14. 6 kali 2 12 kurangi 1 tambah 3Z sama dengan 14. 3Z-nya sama dengan berapa? 14. 12 kurangi 1 11 ya, 11 ke kanan jadinya min 11. Maka 3Z sama dengan 14 kurangi 11 sama dengan 3. Maka Z sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, seperti ini caranya ya Mas guys, Mbak guys. Jadi kita dapatkan nilai X, Y, Z-nya. Kita tulis himpunan penyelesaian ya, ditulis dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Mulai dari 2, 1, 1 ya. Jadi penulisan himpunannya seperti ini. 2 yang pertama ini X, yang tengah Y, dan yang terakhir Z. Itu untuk soal yang pertama ya Mas guys, Mbak guys.